Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan channel TV Al-Furqan. Hari ini Jumat tanggal 23 September 2022, Masjid Jami Al-Furqan menyelenggarakan kajian Jumat berkah subuh berjamaah yang diisi oleh Ustadz Dr. Andes Amin Karim. Acara ini terselenggara setiap bulannya pada minggu keempat di hari Jumat. Kajian berkah subuh berjamaah ini sekaligus pemberian santunan kepada jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang tidak mampu. Dan juga pada acara ini, para jamaah Masjid Jami Al-Furqan diberikan voucher untuk menikmati sarapan pagi gratis yang telah disiapkan oleh para pedagang di depan masjid. Setiap hari Jumat, Jami Al-Furqan menyelenggarakan seperti Jumat Ganteng, Jumat Ngacir, dan Jumat Sehat. Untuk Jumat Ganteng adalah pemotongan rambut secara gratis. Sedangkan Jumat Ngacir adalah penggantian oli milik para ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek online secara gratis. Jumat Sehat adalah pemeriksaan kesehatan para jemaat Masjid Jami Al-Furqan secara gratis. Untuk video-videonya nanti akan kami upload tersendiri di luar acara ini. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir pagi hari ini, subuh ini untuk kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hidayah bisa melaksanakan subuh berjamaah ini Allah istiqomahkan sampai Allah memanggil kita. Amin. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Allah dan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kelihatan Jumat berkah subuh berjamaah. Sebelumnya kita dengarkan mau'izah subuh yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Muhammad Amin Karim. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Dan kami akan laporkan tentang perkembangan penerimaan dari sedekah subuh yang berupa celengan. Ini ada tingkatannya luar biasa. Kalau kemarin 15 jutaan, bulan ini 22 juta. Jadi kalau terus bertambah, insya Allah nanti kita akan tambah lagi. Selain sebulan sekali, subuhnya setiap Jumat keempat, nanti kita tambah dananya terus bertambah. Jumat kedua, jadi setiap Jumat kedua, Jumat keempat kita bikin subuh berkah, Jumat berkah subuh berjamaah. Sekaligus ada Jumat berkah dapur ngebul ya. Jadi kita kita bagi-bagikan sembako buat saudara-saudara kita. Bapak Ibu dalam hati Allah, terima kasih. Pada dasarnya ini adalah membiasakan kita untuk setiap subuh bersedekah, walaupun seperak, 2 perak ya, 5.000, 10.000 atau 100.000 setiap subuh, membiasakan diri untuk bersedekah. Karena Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa setiap subuh ada 2 malaikat yang datang. Ada setiap subuh ada 2 malaikat yang datang
Dan dua malaikat ini yang satu mendoakan agar saat kita bersedekah Allah membalas, Allah memberikan balasan atas sedekah yang kita infakkan, kita sedekahkan. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita nggak bersedekah. Kalau kita nggak bersedekah di waktu subuh, kata Rasulullah SAW, malaikat yang satu lagi mau mendoakan juga, tapi doanya dengan doa yang tidak baik, itu doa yang yang menjelekkan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang sudah terbiasa bersedekah di waktu subuh dengan cara yang ini, teruslah bersedekah, walaupun nggak seberapa, walaupun mungkin recehan dan sebagainya. Yang penting terbiasa setiap subuh bersedekah, Insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama. Jadi tadi sudah dibagikan voucher untuk sarapan. Jadi nanti selesai sholat subuh, selesai kita mendengarkan mau'idhah subuh, bisa di depan masjid, nanti mungkin sudah ada bubur, sudah ada lontong sayur, sudah ada subuh, ya bisa digunakan vouchernya untuk beli sarapan itu, ya. Dan nanti juga ada, tapi untuk Jumat ini mohon maaf dokter Dini karena ada urusan, jadi nggak praktek ya, jadi nggak ada pengobatan gratis untuk Jumat ini karena beliau ada sesuatu yang ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Jadi untuk Jumat ini tidak ada praktek pengobatan gratis. Tetapi nanti untuk Jumat gantengnya yang bapak-bapaknya saya Jumatan ganteng dicukur nanti bisa ya gratis. Terus juga bagi saudara-saudara kita yang tukang ojek yang motornya belum ganti oli ya, belum bisa bisa ganti oli, bisa servis ya. Baik Bapak Ibu dalam hati Allah, mari sama-sama kita dengarkan mau'izah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andas Haji Muhammad Amin Farid. Pada beliau kami persilakan. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya wallahi ba'da. Waqad qala Allah Ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an wa qala aidan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahu al-azim. Segenap DKM Masjid Al-Furqan, para orang tua, para asatidah, Bapak Ibu, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah. Haji yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan sehingga pagi ini Bapak Ibu dipilih Allah, Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah subuh bersama
silaturahmi bersama, sedekah bersama, taklim bersama, dan ini bisa menjadi lebih baik dari yang Bapak Ibu kumpulkan. Dan itu yang Allah katakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira, hendaknya kalian berbahagia. Wa khairu mimma yajma'un, karena yang demikian itu lebih baik dari yang kamu kumpulkan. Yang kita kumpulkan tidak dibawa mati, tapi subuhnya, silaturahminya, taklimnya, sedekahnya, itu yang kita bawa pulang menghadap Allah. Maka Allah katakan, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, hendaknya kalian berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena Bapak Ibu pagi ini dipilih sama Allah. Tidak semua orang mampu ke masjid, tidak semua orang mampu menjaga 5 waktu, tidak semua orang mau duduk bersama seperti ini. Mahalnya hidup itu karena kita berusaha mentaati apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu yang membuat kita mulia. Mulianya itu bukan karena status sosial, mulia bukan kayanya, mulia karena bukan nilai pendidikannya, tapi sampai di mana tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin boleh nanya, Bapak Ibu bahagia nggak begini? Bahagia. Bapak Ibu pagi ini menikmati nggak subuh bersama? Betul-betul, insya Allah menikmati, insya Allah. Dan itu yang harus ditanamkan di dalam diri, bahwa ibadah itu kenikmatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin menyampaikan pertama kedua, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam muqaddimah tadi saya sampaikan firman Allah surat Fatir, surat 35 ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mereka yang mendirikan salat, menjaga salat, memelihara salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka diam-diam atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah orang yang mengharapkan dagangannya nggak rugi. Kalau nggak rugi berarti beruntung. Pengen beruntung nggak Ustaz? Pengen beruntung Ustaz. Pengen. Ustaz Anwari pengen beruntung nggak? Semua orang yakin saya PW pengen beruntung. Walaupun duduk nyender-nyender tapi pengen beruntung ya. Semua orang yakin pengen beruntung. Kalau kita pengen beruntung, resep, cara yang ditawarkan oleh Allah ini bukan hasil uji coba, tapi resep yang ditawarkan oleh Allah. Kalau kita pengen beruntung, caranya baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah.
apa? Baca Quran, sholat, sedekah. Anak-anak yang muda-muda ini, ya, remaja Al-Furqan, tanya orang-orang tua. Ketika saya masih bujangan, hidup saya di Masjid Al-Furqan, ngontrak saya di rumah Bu Siti. Tanya Pak Anwari, pulang dari subuh begini, kira-kira yang dilakukan siapa Pak? Ngaji, baca Quran. Habis pulang subuh itu paling tidak 2-3 juz dapat. Saya ngontrak di rumahnya Bu Siti, pojok situ. Masih ingat nggak Pak Anwari? Pulang dari subuh begini, yang saya baca apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang saya baca? Dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadaburi, tidak mendalami, tidak merenungkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran? Paling tidak mau belajar. Dan itu yang Rasulullah perintahkan, adibu auladakum bi qiraatil Quran, gitu ya. Ajarin anak-anakmu, generasimu, supaya mereka bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Belajar Al-Quran tidak ada kata rugi karena ngaji. Saya ulang, tidak ada kata rugi karena menyibukkan diri dengan Al-Quran. Malah tadi kalau pengen beruntung, yang mesti dirawat pertama, yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, baca Al-Quran. Riwayat lain mengatakan, zainu buyutakum bi qiraatil Quran, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Hiasi rumahmu dengan Al-Quran. Rumah yang auranya Al-Quran sama rumah yang tidak terdengar ayat-ayat Allah, romannya beda, auranya beda. Ayah, bunda, bapak, ibu bisa merasakan nggak? Rumah yang di dalamnya terdengar ayat-ayat Allah dan rumah yang di dalamnya tidak terdengar ayat Allah, aromanya beda, auranya beda, kesejukannya beda, keberkahannya beda. Sama nggak? Beda jauh, gimana Ustaz Dedi? Jauh berbeda. Karena Al-Quran ini luar biasa. Sampai dalam surat 42 ayat yang surat 47 ayat 2 Allah berfirman begini, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima unzila ala Muhammad wal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka yakin apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Quran ini benar dari Allah. Yakin ini benar dari Allah, hakul yakin ini benar dari Allah. Allah siapkan hadiah. Allah siapkan reward. Hadiahnya bukan kupon, lebih dari kupon, maksud saya gitu. Bukan voucher gitu ya, lebih dari voucher, lebih dari ini. Apa yang disiapkan oleh Allah, reward yang Allah sediakan, hadiah yang disiapkan oleh Allah. Kalau kita meyakini bahwa ini benar dari Allah, kafaru anhum sayi'atihim, Allah hapuskan, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Bapak Ibu punya dosa nggak? Dosa apa? Dosa apa? Oh banyak. Senyum sendiri-sendiri, ingat masa lalunya sendiri-sendiri. PST aja lah. Tahu sama tahu, sebelah nggak perlu tahu, karena doanya begitu kan. Wajburni, ya Allah, tutupin aibku, kan itu kan. Sebelah nggak perlu tahu, karena doanya begitu. Doanya apa? Wajburni rabbil firli
warhamni wajburni. Ya Allah, tutup apa yang ditutup? Aibku, tutup masa laluku yang enggak baik. Semua orang yakin punya aib, punya dosa. Dengan meyakini kebenaran Al-Quran, kafara anhum sayiatihim, baru yakin, apalagi mau membaca, apalagi mau mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, apalagi mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin saja Allah siapkan ampunan. Dan kita semua berharap ampunan Allah. Yang kedua, wa aslaha balahum, yakin Allah bakal perbaiki keadaan mereka. Ini janji Allah mutlak dan pasti. Khalifah Umar bin Khattab merasakan betul janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab itu beliau tokoh masyarakat, kepala suku deh gitu. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab melihat adiknya bernama Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab itu lebih dulu masuk Islam. Dulu mana? Fatimah sama Khalifah Umar. Dulu mana masuk Islamnya? Duluan Fatimah, ngerti. Duluan Fatimah binti Khattab. Bapak Ibu Saudara, Khalifah Umar bin Khattab sebagai kepala suku melihat adiknya ngikutin agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, beliau tersinggung berat, marah besar. Orang Arab kalau kesinggung, kalau emosi, kalau marah, bawaannya nyari pedang, pengen diselesaikan dengan pedang, pengen dibunuh. Dicarilah Fatimah dan Allah takdirkan ketemu. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam marah hebat, pedang sudah keluar dari sarangnya, tinggal jatuh, tiba-tiba Fatimah baca ayat Allah. Surat Toha yang dibaca, surat 20. Yang dibaca itu surat Toha, surat 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Toha. Di ayat yang ketiga itu bahwa Allah turunkan Al-Quran ini tidak untuk menyusahkan, tidak untuk memberatkan, tapi illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan ini peringatan buat orang-orang yang takut sama Allah. Sampailah di ayat yang ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah Tuhan yang patut sembah kecuali aku. Fa'budni, ibadah kalian semua kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat mengingat aku. Jadi salat itu komunikasi kita kepada Allah. Sampai ayat 14, tangan gemetar, pedang jatuh. Diambil sama Hafsah, Bang, ini pedang, silahkan. Silahkan, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, selesaikan adikmu dengan pedang. Adikmu gak akan lawan, adikmu bakal pasrah. Silahkan selesaikan. Kalau hanya karena adikmu mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, kalau itu yang membuat abang tersinggung, silahkan selesaikan. Silahkan selesaikan, saya tunggu. Apa kata Khalifah Umar? Iqra' marratan ukhra, baca sekali lagi. Baca sekali lagi. Dibaca sekali lagi, dibaca lagi, yang kedua kalinya gemetar lagi, jatuh lagi, diambil lagi. Abang jangan ragu-ragu. Supaya abang puas menumpahkan emosi abang, silahkan selesaikan dengan pedang. Adikmu siap, silahkan. Apa kata Khalifah Umar untuk yang kedua kali, ketiga kalinya? Iqra' marratan ukhra, baca sekali lagi. Dibacakan yang ketiga kali, baru yang keluar dari lisan Khalifah Umar, aina Muhammad? Mana Muhammad? Amantu bika ya Rasulullah, aku percaya bahwa engkau utusan Allah. Jadi Bapak Ibu, agamanya beruntung, dunianya beruntung, akhiratnya beruntung, dikasih gampang oleh Allah,
hidupnya dikasih gampang sama Allah, dunia gampang, akhirat gampang. Maaf, ya geluna kita apa Allah? Masalah Al-Quran, sisihkan waktu untuk Al-Quran. Sampai Allah sidir, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa sih kalian mengakui bahwa ini kitab Allah, kalian tahu bahwa ini jalan hidupmu, kalian tidak mau merenungkan, memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu Saudara, inilah jalan hidup kita. Lihat surat 6 ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini Quran, sirati jalanku, mustaqima yang lurus, yang benar. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang pasti. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka jangan kalian pernah ragu dengan Al-Quran. Fattabi'u, kata Allah, ikutin dia. Coba yang diikutin sekarang ini apa? Yang dibaca setiap hari, yang dilihat setiap saat apa? HP. Sampai anak-anak kalau diminta HP-nya nggak dikasih, berantem ayah sama bundanya. Tidak sedikit anak-anak yang sudah mulai terkontaminasi, sudah kena radiasi. Anak 6 tahun masuk rumah sakit. Kenapa? Bangun tidur, begitu bangun jatuh, nggak bisa tidur, nggak bisa berdiri. Kenapa? Sudah terkontaminasi. Pernah baca kan? Seperti itu kan? Kalau sudah terkontaminasi dengan Al-Quran, dengan apa tadi? Dengan HP, sudah kena radiasi. Itu tadi, bangun jatuh. Nah jadi Bapak Ibu, fattabi'u, yang mesti diikutin dia, jangan ngikutin yang lain yang membuat kalian terpecah belah jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu wasiat Allah, itu perintah Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah, Ustaz Dedi, suasana seperti ini luar biasa. Kalau kemudian mau duduk di masjid ini, Masya Allah, mau duduknya saja sudah luar biasa, mau mendengar saja sudah luar biasa. Mencintai yang seperti ini luar biasa. Dan itu yang Rasulullah katakan mungkin menjadi pelajaran di kemudian hari. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khabisan. Jadilah kalian orang alim. Gak bisa jadi alim orang yang mau belajar. Gak mau jadi orang yang mau belajar, orang yang mau mendengar. Gak mau jadi orang yang mau mencintai, mendukung. Dan jangan jadi yang kelima, rugilah kalian, binasalah kalian, hancurlah kalian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi baca Quran. Kenapa? Karena kalau kita mengabaikan Al-Quran, sekali lagi mengabaikan Al-Quran semakin berat. Semakin mengabaikan Al-Quran, jalan hidupnya bukan beruntung, tapi semakin berat. Kenapa semakin berat? Karena Allah berjanji dalam firman-Nya, surat 43 ayat 36. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Rahman, yakni Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, Allah siapkan, Allah biarkan setan menyesatkannya. Fa huwa lahu qarin, maka setan itu jadi qarin. Qarin itu apa? Qarin apa? Pendamping, teman berpikir, teman bertutur kata, teman berprasangka, teman berperilaku. Kalau itu yang terjadi, kira-kira tambah bener apa tambah rusak? Tambah rusak kan? Jadi semakin jauh dari Al-Quran, semakin mengabaikan Al-Quran, bukan tambah beruntung, tambah jauh, tambah rusak dan tambah rusak dan tambah rusak. Karena itu kalau kita pengen beruntung, ayo
Yatluna kitab Allah, bacalah kitab Allah. Bahkan di masa yang akan datang ini yang akan nolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran bakal datang nanti di hadapan Allah pada hari kiamat menjadi syafi'an. Apa? Syafaat. Ya, menjadi pembela bagi pembacanya nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Kita ini kan butuh dibela, butuh dikatrol. Kira-kira dengan ibadah kita hari-hari bisa masuk surga nggak kira-kira? Ada yang bilang masih jauh, butuh dikatrol. Yang bisa mengkatrol kita, membela kita di antaranya Al-Quran. Maka ayo, kalau pengen beruntung, yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, yakni setuju ya? Ajarin anak-anakmu supaya mereka bisa membaca Al-Quran. Bawa ke TPQ, ke TPA dan lain sebagainya. Gimana supaya kita ninggalkan generasi dia bisa baca Al-Quran? Kalau ayah bundanya diambil Allah, ada yang bisa ngimamin. Ada yang bisa ngimamin. Ya, Ustaz, saya udah serahin sama Ustaz. Betul, yang berhak ngimamin bukan Ustaznya. Yang berhak siapa? Anak-anak. Ini kan kadang-kadang udah saya serahin sama Ustaz. Serahin mau Ustaz. Ada Ustaz Halim, ada Ustaz Dedi. Ntar saya serahin. Kewajiban nyolatkan itu alangkah indahnya. Kalau ayah bunda kita diambil Allah, kita sendiri yang nyolatin gitu kata dia. Anak sendiri yang nyolatin. Beliau tersenyum, ya Allah saya disolatin anak saya. Doa yang paling baik saat sholat. Saya sempat kerja sama almarhum mantan ketua MUI Pak Hasan Basri. Sekitar 5 tahun saya kerja sama beliau. Beliau cerita sama saya. Beliau manggilnya saya Di Amin. Kejadian di daerah Pasar Minggu sana, ketika mayat mau disolatkan, ada anak usia belasan tahun maju ke depan. Assalamualaikum Pak Yai, izin saya, maafin saya, izinkan saya nyolatin ayah, izinkan saya berdiri jadi imam. Anak belasan tahun. Pak Yai langsung bilang, Bapak Ibu Saudara, inilah contoh. Yang berhak bukan saya, yang berhak bukan para guru di sini, bukan para kiai di sini. Yang berhak adalah wawalidin sholihin yaqula, anak yang soleh yang berkenan mendoakan orang tuanya, termasuk menyolatkan ayah bundanya. Masya Allah. Akhirnya anak belasan tahun yang imamin, Allahu Akbar. Salat jenazah, baru doa diperkenankan para kiai yang hadir di situ. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, ayo ajarin anakmu. Rugi Bapak Ibu capek begitu Allah ambil kita, anak sendiri nggak bisa nyolatin. Anak sendiri gak bisa ngomong Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rugi kamu. Maka kalau kamu pengen beruntung, kamunya beruntung. Nanti kalau diambil Allah, ada yang doain, ada yang nyolatin. Ajarin Al-Quran. Gak ada kata rugi karena ngajarin anak dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah katakan, Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Quran, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, Allah akan pakaikan buat ayah bundanya. Apa yang Allah pakaikan buat ayah bundanya? Mahkota, baju kemuliaan, baju kebesaran nanti di hadapan Allah. Yang baju itu gak pernah didapat ketika di dunia. Ini jaminan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita antarkan anak belajar ngaji, belajar membaca Al-Quran, ayahnya gak rugi, bundanya gak rugi, malah beruntung besar nanti di dunia, lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Ini yang pertama, kalau pengen beruntung, yatluna kitab Allah. Baca, ini apa?
kitab Allah, yakni Al-Quran. Setuju ya? Yang kedua, wa aqamus shalah, tegakkan salat. Salat itu apa ya? Salat itu kewajiban kita, komunikasi kita dengan Allah. Ya singkatnya 24434 itu nomor apa ya? Nomor khusus. Nomor khusus berapa tadi? 24434 itu nomor akhirat. Jaga betul nomor itu, hubungin terus. Kalau pengen beruntung, jaga terus, hubungin nomor itu. Ya, kodenya tadi 5 angka tadi 24434. Ini cuma 5 angka. Cuma 5 angka. Karena apa? Ini tolak ukur. Cara Allah menguji kita ini orang ahli ibadah atau tidak. Nanti Allah akan coba rukuk kamu, coba sujud kamu seperti itu. Kata Allah dalam surat 68 ayat yang ke 42, 43. Yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Pada hari betis disingkap, maksudnya pada hari tidak ada rahasia di hadapan Allah. Kita akan ketemu hari di mana hari itu Allah akan buka apa adanya, yang baik kelihatan baik, yang enggak baik ya kelihatan sesuai dengan masa lalunya. Lalu Allah katakan, "Bayut auna ila sujud, coba sujud kamu." Yang biasa sujud subuh bersama, yang selalu menghubungi berapa tadi? 2, 4, 4, 3, 4. Begitu suruh sujud, suruh rukuk, Allahu Akbar. Karena udah biasa, karena udah terlatih, gladi resiknya jalan. Ini kan gladi resik gitu kan? Gladi resiknya jalan, udah terbiasa. Suruh rukuk, ya udah biasa rukuk, Allahu Akbar. Kalau nggak biasa rukuk di dunia gimana? Nggak biasa rukuk, nggak biasa sujud, sakit yang luar biasa. Ini sakit yang luar biasa. Tapi kan udah biasa rukuk, sujud, duduk bersila begini biasa. Pak Hadi begini duduk bersila begini biasa. Pak Anwari Sepuh duduk bersila begitu biasa. Coba kalau nggak biasa bersila begini, suruh bersila gimana? Sakitnya luar biasa. Fala yastati'u, asam urat katanya. Asam urat di bawah-bawah kan? Asam urat disalahin. Padahal karena nggak biasa. Fala yastati', maka mereka nggak sanggup. Kalau itu yang terjadi, kata Allah, khasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka menunduk ke bawah, ketakutan yang luar biasa. Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Kenapa? Ini orang di dunia dalam keadaan terbaik, status sosial terbaik, ekonomi terbaik, pendidikan terbaik, suruh rukuk, suruh sujud tapi nggak dikerjain. Kira-kira ada nggak yang begini? Punya status sosial, kaya, berpendidikan, tapi nggak mau ambil wudu. Dan yang begini kadang-kadang menggoda iman yang nggak ngerti, tapi kenapa? Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala manusia lupa sama Allah, ya. Falamma nasu ma dzukiru, ya, tatkala manusia dilupa sama Allah, Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu kemudahan, dikasih kemudahan sama Allah. Wudu enggak, sholat enggak, ke masjid enggak, walau KTP-nya Islam, tapi dibuka sama Allah. Akhirnya apa? Ke masjid rajin pada kumis. Apa kumis? Kumis apa? Kumis. Tak pernah ke masjid gampang. Menggoda iman enggak? Yang enggak ngerti bisa menggoda iman. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bima kanu. Sehingga apabila mereka menikmati yang diberikan oleh Allah, tiba-tiba Allah ambil mendadak, belum sempat wudu, belum sempat taubat, fa idza hum mublisun. Maka baru mereka nyesel. Nyesel enggak? Bapak Ibu, supaya enggak menyesal, ayo pelihara sholat, jaga sholat. Setuju? Pelihara sholat, jaga sholat. Allah melihat yang begini bangga.
Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisabil abid. Allah sana membanggakan anak-anak muda yang duduk di masjid seperti ini. Malaikatku yang dulu kau bilang kerjanya ngerusak, lihat itu remaja Al-Furqan, lihat itu bapak ibu Al-Furqan pada nundukkan diri, pada beribadah, menjaga 5 waktu, menjaga komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir apa tadi? Yang ketiga tadi, kalau pengen beruntung, wa anfaqu mimma razaqnahum yunfiqun, mau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka diam-diam atau terang-terangan. Bersyukur Bapak Ibu punya pengurus masjid, Ustaz Dedi dan teman-teman mau menfasilitasi. Ini kan difasilitasi oleh pengurus masjid. Gemar apa tadi? Gemar bersedekah. Pagi-pagi gemar bersedekah. Pagi-pagi gemar bersedekah. Inilah cara beruntung. Karena apa? Yang disedekahkan itu nggak akan hilang, dan itulah milik kita, milik Bapak Ibu. Ya ini yang udah tadi itu berupa voucher tadi. Mana tadi? Ini milik Bapak Ibu, milik kita ya ini. Milik kita yang sebenarnya itu ini, yang di rumah belum tentu milik kita, yang di deposito belum tentu milik kita. Milik kita yang sesungguhnya inilah milik kita. Dasarnya apa? Surat 16 ayat 98. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Yang di tanganmu habis. Bahkan yang di tanganmu belum tentu milik kamu. Kita mau makan, cucu datang, milik siapa? Kita mau makan, satu milik kucing, semut dan lain sebagainya, betul? Yang di tanganmu lenyap, habis, belum tentu milik kamu. Yang di sisi Allah itulah yang kekal, milik kamu yang sebenarnya, yang nanti bisa dibawa pulang ke rumah abadi. Tipe orang sini kasih berapa tipenya? Ustaz jadi 21. Gulingnya tanah, bantalnya tanah, selimutnya tanah, dindingnya tanah. Ini yang akan nemenin nanti. Dia akan datang, assalamualaikum. Bapak Ibu jawab, waalaikumsalam. Tuhan siapa? Saya sedekah Bapak Ibu, sedekah Jumat yang dulu dikelola masjid, suruh nemenin Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, lihat, tunggu nanti. Kalau nggak percaya, buktiin nanti datang. Kata Ustaz Amin, datang akan kalau ikhlas datang apa? Datang akan menghibur, nemenin kita, walau ratusan tahun, walau ribuan tahun. Walau ratusan tahun, ribuan tahun, nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Karena banyak tamu yang hadir menghibur Bapak dan Ibu semua. Dan itu yang Allah katakan di surat 17 ayat yang ke-52, yauma yatqukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Pada hari Allah bangunkan kalian dari kubur, bangunlah kalian semua dari kubur seraya memuji Allah. Yang Bapak Ibu ucapkan nanti bangun dari kubur, alhamdulillah dulu saya ikut ke masjid, alhamdulillah saya jaga 5 waktu, alhamdulillah saya sedekah, alhamdulillah wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Kalian mengira perasaan baru sebentar tidur di alam kubur udah dibangunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ratusan ribuan tahun. Nanti kita buktikan sedekah kita pasti yang diucapkan alhamdulillah. Insya Allah. Ibu bapak saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, dan saya nggak buka dialog tanya jawab Ustaz Dedi. Dan habis sholat saya langsung, karena ada amanah hamba Allah nitip kekah dan harus saya sendiri yang potong. Jam 8 saya harus sampai Cianjur. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Bapak Ibu sehat, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah mudahkan segala urusannya. Dan para donatur kita doain semoga bahagia agama, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina
astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u kalimazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umurina, barik lana fi asma'ina wa absarina, barik lana fi azwajina wa auladina, barik lana fi a'malina wa amwalina, barik lana fi ma razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.